Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Betrik Monica Dorhana Sihombing dengan NIM C1A 018096 dari kelas R007 program MBKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lainnya. Di mana judul pada materi ini adalah kelompok kepentingan dan relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Adapun tugas ini merupakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Jaya Kusuma Edi, SE MSI. Relasi kuasa yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Pelabuhan Ratu yaitu relasi kuasa antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut yang memiliki nilai sosial, ekonomis, budaya, dan politik. Selain itu, relasi kuasa terjadi antara kelompok nelayan karena adanya perbedaan alat tangkap, wilayah penangkapan yang sama, dan adanya pembatasan akses oleh pihak industri yaitu pengelola PLTU sebagai aktor baru. Kurniawan mengemukakan PLTU telah membatasi ruang gerak atau akses nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akibatnya, respon politik yang dilakukan oleh kelompok nelayan berupa perlawanan-perlawanan terhadap pihak PLTU Pelabuhan Ratu. Bakles menyampaikan ada 4 pendapat penyebab timbulnya konflik pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya perairan laut. Yang pertama, adanya perbedaan akses antar aktor sosial dan atau institusi terhadap pusat kekuasaan. Yang kedua, aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya. Yang ketiga, adanya peningkatan kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan permintaan, serta pola pendistribusian yang tidak merata. Yang keempat, sumber daya alam dipergunakan oleh manusia bukanlah semata-mata sebagai material yang diperebutkan, namun juga untuk mendefinisikan hidupnya secara simbolis. Penyebab konflik yang dinyatakan oleh Bakles ada kemiripan dengan sebab-sebab terjadinya relasi kekuasaan antara kelompok nelayan maupun antara nelayan dengan pengelola PLTU dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang terjadi di Pelabuhan Ratu. Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut membatasi akses bagi sebagian aktor lainnya, terutama aktor akar rumput yaitu aktor lokal. Di sini ada sejarah pengelolaan sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Pada tahun 1966, adanya pengelolaan oleh masyarakat nelayan, yaitu nelayan lokal, nelayan Bugis, serta nelayan Binuangen. Pada tahun 1970 sampai 1980, adanya aktivitas pariwisata, masuknya pihak pemerintah, serta nelayan lokal sudah mulai komersil karena terpengaruh oleh nelayan pendatang. Pada tahun 1993, adanya peresmian PPN Pelabuhan Ratu oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1995, masuknya industri perikanan. Pada tahun 2006, masuknya PLTU Pelabuhan Ratu, dan pada tahun 2010, PLTU ikut mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Pada tahun 2012 sampai sekarang, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut oleh pengelola PLTU dan nelayan melalui PPN Pelabuhan Ratu. Kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut. Ada 2 mekanisme terbentuknya akses menurut Ribot dan Peluso. Yang pertama adalah mekanisme right-based access atau akses berbasis hak. Seperti adanya ketetapan hukum melalui undang-undang, hukum adat istiadat, dan konvensi atau kesepakatan yang terbentuk dari keputusan di antara aktor. Kedua, mekanisme struktural dan relational akses atau akses relasional dan struktural, yaitu kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dibingkai politik ekonomi dan budaya.
Mekanisme struktural dan relasi sosial melalui basis kekuasaan yang terdiri dari teknologi, pengetahuan, modal, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial dalam bentuk rasa saling percaya, persahabatan, dan rasa tanggung jawab. Kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut. Di sini ada 4 aktor yang terdapat dalam PLTU di Pelabuhan Ratu. Yang pertama adalah nelayan lokal, di mana kepentingannya itu adalah pemanfaatan wilayah laut dan pesisir. Mekanisme aksesnya yaitu berbasis hak, struktural, dan relasional. Kekuasaan aktornya yaitu kekuasaan identitas dan relasi sosial. Yang kedua adalah nelayan pendatang, di mana kepentingannya adalah memanfaatkan wilayah laut dan pesisir. Mekanisme aksesnya adalah berbasis hak dan struktural dan relasional, dan kekuasaannya menjalin relasi dengan pihak otoritas, relasi sosial, dan pengetahuan. Lalu aktor yang ketiga adalah nelayan dari luar, di mana kepentingannya adalah penangkapan ikan dan bongkar ikan. Mekanisme aksesnya yaitu berbasis hak, struktural, dan relasional, dan kekuasaannya itu menjalin relasi dengan pihak otoritas. Dan yang terakhir ada pengelola PLTU, di mana kepentingannya adalah transportasi laut dan pembangunan PLTU. Mekanisme akses yaitu berbasis hak, struktural, dan relasional, dan kekuasaannya itu menjalin relasi dengan pihak otoritas dan modal. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah Pelabuhan Ratu telah menggambarkan reformasi relasi kuasa yang kompleks. Terjadinya relasi kuasa yang kompleks karena setiap aktor memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Yang pertama, relasi kuasa nelayan lokal dan nelayan pendatang yaitu etnis Bugis. Relasi kuasa nelayan lokal dan nelayan pendatang terjadi karena nelayan lokal menganggap bahwa mereka yang lebih berhak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Walaupun sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut Pelabuhan Ratu sudah dikuasai oleh sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, tetapi sebagai nelayan lokal tetap masih memelihara aturan lokal bahwa setiap nelayan pendatang harus tetap menghargai nelayan lokal yang memiliki wilayah laut Pelabuhan Ratu secara informal. Pada tahun 1990, konflik antara nelayan lokal dan nelayan pendatang sudah mulai terjadi, terutama berkaitan dengan masalah pemanfaatan wilayah laut untuk alat tangkap rumpon. Karena wilayah rumpon ini masih tetap dalam kendali nelayan pendatang. Sebagai responnya, terjadi hubungan konfliktual antara pihak yang berkeinginan memanfaatkan alat tangkap rumpon dan nelayan yang tidak menginginkan alat tangkap rumpon. Tetapi dengan catatan, boleh ada rumpon, tetapi harus ada kebijakan yang menyatakan bahwa nelayan lokal harus ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan wilayah penangkapan yang menggunakan alat tangkap rumpon. Akhirnya, formasi relasi kuasa yang konfliktual dalam waktu dan kondisi tertentu dapat berubah menjadi relasi kuasa yang cenderung kerjasama. Yang kedua ada relasi kuasa nelayan lokal dan nelayan dari luar yaitu nelayan Banten. Hubungan nelayan lokal dan nelayan dari luar yang berada di wilayah Kabupaten Lebak Banten, tepatnya dengan nelayan Binuangen, sudah lama terjalin hubungan baik dalam kepentingan wilayah penangkapan ikan maupun berkaitan dengan pemasaran hasil tangkapan yang dijual belikan di wilayah tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu. Nelayan Pelabuhan Ratu sudah sering menangkap ikan dan melakukan bongkar ikan di wilayah dermaga Binuangen. Begitu juga dengan nelayan Pelabuhan Ratu sampai sekarang. Nelayan dari luar tidak saja dari Banten, tetapi terdapat pula nelayan dari Jakarta dan Cilacap, Jawa, yang ikut memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut. Nelayan lokal lebih banyak ada di alat tangkap kincang dan payang, sedangkan nelayan dari luar yang dari Jakarta dan Cilacap kebanyakan berada di kapal-kapal besar, tetapi sebagian di antara mereka ada yang memanfaatkan alat tangkap payang dalam memanfaatkan sumber daya laut. C. Relasi kuasa nelayan pendatang, etnis Bugis, dan nelayan dari luar, nelayan Banten. Ada beberapa nelayan Bugis yang memberikan alasan bahwa terkait dengan alasan memanfaatkan wilayah laut dan pesisir Pelabuhan Ratu, terkait dengan ekonomi yang berkaitan dengan pemasaran yang tidak membutuhkan waktu yang cukup tinggi
Walaupun masalahnya di wilayah Pelabuhan Ratu ketika melakukan pengangkatan ikan, banyak yang ikut mengambil ikan dan meminta ikan. Tetapi, walaupun pengelolaan belum menjamin rasa aman 100%, setidaknya secara ekonomi dalam melakukan pemasaran atau distribusi ikan cukup baik. Hubungan relasi kuasa antara nelayan pendatang dan nelayan dari luar lebih mengarah kepada kerjasama. Selanjutnya, relasi kuasa nelayan dan pengelola PLTU. Perlawanan nelayan di Pelabuhan Ratu cenderung perlahan-lahan dan senyap. Hal tersebut terjadi karena kurang kuatnya sistem kelembagaan informal yang dimiliki oleh setiap kelompok nelayan di Pelabuhan Ratu, sehingga keputusan pemerintah menjadi final dalam menentukan aktivitas nelayan. Perlawanan yang dilakukan nelayan cenderung terjadi secara sendiri-sendiri, di mana setiap kelompok nelayan memiliki cara dan ide sendiri dalam melakukan reaksi terhadap PLTU. Terutama nelayan dari luar yang melakukan demonstrasi hanya kelompoknya saja. Nelayan pendatang lebih memiliki kekuasaan yang lebih karena didukung oleh alat tangkap atau teknologi yang modern. Di sini Scott mengungkapkan ada dua konsep pola interaksi yang berbeda. Yang pertama adalah public transcript, yaitu pola interaksi sikap perilaku yang diproduksi oleh kalangan penguasa, di mana ruang publik kelas penguasa berupaya membangun legitimasi kekuasaan dan mengendalikan pola kehidupan yang dijalani bersama. Lalu yang kedua, hidden transcript merupakan pola interaksi informal yang dibangun di kelas bawah, di mana kendali kelas atas dan dapat menjadi melatar belakangi munculnya resistensi. Lalu ada kuasa nelayan Pelabuhan Ratu untuk melawan. Yang pertama adalah nelayan lokal, di mana hidden transcript-nya yaitu terus menghujat hadirnya PLTU. Public transcript-nya adalah demonstrasi sampai terjadi pergantian pimpinan PLTU Pelabuhan Ratu. Yang kedua, nelayan pendatang. Hidden transcript-nya adalah pelan-pelan melakukan komunikasi dengan nelayan dari luar dan nelayan asli. Public transcript-nya adalah diplomasi sampai memunculkan kebijakan baru tentang zonasi penangkapan yang berpindah karena dipakai oleh transportasi PLTU. Lalu nelayan dari luar. Hidden transcript-nya adalah melakukan tindakan-tindakan perlawanan secara diam-diam terhadap PLTU sehingga menimbulkan demonstrasi nelayan dari luar terhadap PLTU. Public transcript-nya adalah demonstrasi. Dan pengelola PLTU, hidden transcript-nya adalah bermain melalui kebijakan, dan public transcript-nya adalah memberikan bantuan kepada kelompok nelayan tertentu. Terjadi relasi kuasa dalam bentuk perlawanan nelayan kepada pihak PLTU, di samping karena perbedaan kepentingan di antara kedua aktor, juga masyarakat nelayan khawatir dengan kehadiran PLTU dapat memberikan dampak ekologi bagi sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, pembangunan PLTU terkait penempatan pelabuhan, tempat perahu tongkang, pengangkut batu bara masih menjadi permasalahan serius di antara nelayan dan PLTU. Dampak dari perbedaan kepentingan dan perbedaan kekuasaan yang dimiliki antara kelompok nelayan dan pengelola PLTU telah menyebabkan terjadinya relasi kuasa yang berbentuk perlawanan dan sudah sampai ke tahap demonstrasi. Bahkan masyarakat nelayan diminta untuk membuat laporan terkait dengan dampak lingkungan yang berkaitan dengan adanya indikasi limbah PLTU Pelabuhan Ratu ke wilayah laut Pelabuhan Ratu. Relasi kuasa nelayan dengan pihak pemerintah. Relasi kuasa antara nelayan dengan pihak otoritas lebih mengarah kepada kerjasama atau negosiasi. Pihak pemerintah yang mewakili dalam pengelolaan sumber daya laut Pelabuhan Ratu terbagi dua, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN, Pelabuhan Ratu sebagai pihak perwakilan dari pemerintah pusat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan alat tangkap nelayan di Pelabuhan Ratu dan banyaknya nelayan pendatang dan nelayan dari luar ikut serta dalam memunculkan konflik sosial di kalangan nelayan Pelabuhan Ratu, sehingga peran dari pemerintah sangat dibutuhkan. Dengan demikian, pemerintah menjadi salah satu aktor yang memiliki hubungan negosiasi bagi semua kalangan nelayan di Pelabuhan Ratu. Peran lembaga swadaya masyarakat. LSM Pamnapas merupakan organisasi nirlaba lokal yang bergerak di bidang lingkungan dan memiliki kepedulian kepada kondisi masyarakat sekitar. LSM paguyuban masyarakat nelayan dan petani
Pamnapas, Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang secara terang-terangan melakukan penolakan terhadap keinginan pihak PLTU yang berencana untuk membuang limbah pasir di wilayah laut Pelabuhan Ratu. Selain itu, LSM Pasnapas ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terindikasi bahwa ada limbah PLTU yang mengalir ke wilayah laut Pelabuhan Ratu. LSM Pamnapas menjalin relasi dengan beberapa organisasi yang ada di Pelabuhan Ratu, seperti Himpunan Mahasiswa Islam Pelabuhan Ratu dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, serta Angkatan Muda Siliwangi atau AMS. Implikasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan relasi kuasa yang tidak setara di antara aktor-aktor dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Pelabuhan Ratu ada dua. Yang pertama, dapat memberikan informasi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan wilayah pesisir, zonasi laut, dan penyelesaian adanya tudingan indikasi pencemaran limbah, sehingga dapat memperjelas wilayah laut yang dipergunakan oleh pengelola PLTU dan menyelesaikan permasalahan terkait antara kelompok nelayan maupun antara nelayan dengan pengelola PLTU Pelabuhan Ratu. Yang kedua, penyelesaian degradasi lingkungan dapat melibatkan semua aktor, baik aktor negara, swasta yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, lembaga swadaya masyarakat, dan aktor lokal. Aktor-aktor yang ada di komunitas pemanfaatan sumber daya laut Pelabuhan Ratu dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan menghadirkan berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut. Berikut ini merupakan sumber daripada materi yang pada ada hari ini, yaitu dari Eva Royadi, Arif Sastria, dan Sahadrudin, yang berjudul Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pelabuhan Ratu, di mana Jurnal Kebijakan Sosek KP volume 8 nomor 2 Desember 2018 halaman 163 sampai 173. Demikianlah pemaparan materi pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penerangan. Terima kasih.